Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pengampu kami, yakni Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPDI, selaku mata kuliah pada mata kuliah Ushul Fiqh 1, sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau, yakni tugas UASnya membuat video. Baiklah, di sini saya akan memulai presentasi videonya yang berjudul Nasikh dan Mansukh. Langsung saja ke pembahasan pengertian nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh berasal dari kata nasikh. Nasikh menurut bahasa ialah hukum syara yang menghapuskan, menghilangkan, atau memindahkan, juga yang mengutip serta mengubah dan mengganti. Adapun dari segi terminologi, para ulama mendefinisikan definisi nasikh dengan raf' al-hukm al-syar'i, yakni menghapuskan hukum syara dengan dalil syara yang lainnya. Menghapuskan dalam definisi tersebut adalah terputusnya hubungan hukum yang dihapus dari seorang mukallaf dan bukan terhapusnya substansi hukum itu sendiri. Sedangkan mansukh menurut bahasa adalah suatu yang dihapuskan atau dihilangkan atau dipindah atau disalin atau dinukil. Sedangkan menurut istilah para ulama adalah hukum syara yang diambil dari dalil syara yang sama, yang belum diubah dengan dibatalkannya dan diganti dengan hukum syara yang baru yang akan datang kemudian. Selanjutnya, proses terjadinya nasikh dan mansukh. Proses terjadi nasikh dan mansukh berkaitan erat dengan cara penurunan Al-Quran yang secara bertahap. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum ini. Yang pertama, yakni perkembangan situasi. Yang kedua, penghapusan hukum sementara. Yang ketiga, meninggalkan keimanan. Contohnya ayat nasikh dan mansukh dalam Al-Quran. Satu, adanya perubahan hukum tentang arak. Yang kedua, perubahan hukum tentang sholat. Prinsip utama dalam perubahan hukum adalah bahwa hukum yang terakhir turun selalu menggantikan hukum sebelumnya. Contoh yang beralasan yakni yang pertama adalah hikmah, dan yang kedua adalah kedudukan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah kriteria syarat nasikh dan mansukh. Agar suatu ayat atau hadis dapat dianggap sebagai nasikh dan mansukh, perlu memenuhi beberapa kriteria dan syarat. Di antaranya adalah: 1. Keduanya berasal dari sumber yang ada. Yang kedua, terdapat tantangan hukum. Yang ketiga, waktu turunnya berbeda. Dan 4, tidak ada dalil yang lebih kuat. Nasikh dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan tingkat kejelasannya, yakni nasikh mutlak dan 2 nasikh muqayyad. Pengaruh nasikh dan mansukh dalam penerapan hukum. Perubahan hukum yang terjadi melalui mekanisme ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya perkembangan masyarakat. Yang kedua, konteks sosial. Yang ketiga, maslahat umat. Dan contoh-contoh penerapan dalam praktiknya adalah: 1. Hukum perkawinan, 2. Hukum waris, dan 3. Hukum jihad. Para ulama dalam menetapkan nasikh dan mansukh. Ulama ini mendefinisikan dan menerapkan konsep nasikh dan mansukh dengan menerapkan beberapa cara, seperti pemahaman mendalam terhadap Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, menganalisis terhadap kandungan ayat. Ulama menganalisis kandungan ayat-ayat yang diduga saling bertentangan. Dan yang ketiga, perkembangan terhadap hadis. Yang keempat, ijtihad. Dan yang kelima, konsultasi dengan ulama yang lain. Kemudian yang F, evaluasi perbedaan pendekatan mengenai nasikh dan mansukh di antara berbagai mazhab fikih, yakni ada mazhab Hanbali, Maliki, Syafi'i, dan Hanafi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dan pendekatannya.
1. Pemahaman terhadap dalil. 2. Metode ijtihad. Dan 3. Prioritas dalam memahami teks. Nah, dari penjelasan di sebelumnya, kesimpulannya adalah nasikh dan mansukh berasal dari kata naks. Nasikh menurut bahasa ialah hukum syara yang menghapuskan, menghilangkan, atau memindahkan, juga mengutip serta mengubah dan mengganti. Sedangkan mansukh dan menurut bahasa adalah suatu yang dihapus, dihilangkan, atau dipindah, atau disalin dan dinukil. Sedangkan menurut istilah para ulama ialah hukum syara yang diambil dari dalil syara yang sama, yang belum diubah dengan dibatalkannya dan diganti dengan hukum syara yang baru yang datang kemudian. Nah, itu dia pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.